Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fajri. Saya dari kelas IATB semester 4. Dan di sini saya akan melanjutkan sebuah pembahasan dalam buku Rekonstruksi Al-Quran. Dan kali ini kita memasuki bab 4, yaitu pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan pertama Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran ini yang pertama yaitu dengan tulis menulis bahasa Arab. Jadi sudah kita ketahui bahwa pengumpulan Al-Quran itu ada dua aspek, ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan tulisan, dan yang pertama dengan tulisan, yang kedua yaitu dengan hafalan. Nah, yang dimana dengan tulisan itu ditulis oleh para sahabat, yang ditulis dengan bahasa Arab yang kita kenal, yaitu khat khufi yang sering dipakai dalam penulisan Al-Quran itu. Dan sahabat yang dijadikan oleh Nabi sebagai sekretaris yaitu Thabit bin Haris, yang dimana Thabit dan Haris ini adalah sekretaris yang selalu menulis Al-Quran yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa sahabat yang menulis juga. Sahabat yang menulis, ahli nulis, yaitu sekitar kurang lebih 17 sahabat. Nah, terus pemilihan Al-Quran di bahasa Nabi, yaitu yang pertama yaitu dengan menyimpannya di dada manusia atau menghafalnya, dan yang kedua adalah menulis gitu. Adapun seorang sahabat, nah nama-nama sahabat yang menghafal Al-Quran yang paling sering disebut adalah yang pertama Ubay bin Ka'ab yang wafat pada 642. Lalu Mu'az bin Jabal yang wafat pada 639 sebelum Masehi, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid al-Ansr. Nah, sementara dalam berbagai laporan lainnya muncul nama-nama selain keempat sahabat tersebut. Dalam vers disebutkan 7 nama pengumpulan Al-Quran. 3 di antaranya sama dengan 3 nama pertama dalam riwayat sebelumnya, dan 4 lainnya adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubay, Abu Ad-Darda, dan Ubay bin Muawiyah. Nah, nama-nama yang sering muncul dalam riwayat adalah Utsman bin Affan, Tamim bin Dari, Abdullah bin Ibn Mas'ud, Salim bin Maqim, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub, dan Mujammi bin Jariyah. Sementara As-Suyuti dalam Itqan menyebutkan lebih dari 20 nama sahabat yang dikenal sebagai penghafal Al-Quran. Nah,
Pada titik ini timbul permasalahan, apakah tiap-tiap pengumpul Al-Quran itu menyimpan dalam ingatan seluruh wahyu ilahi dan diterima Muhammad, atau hanya sebagian besar darinya saja? Iya. Nah, jika dilihat dari peran tulisan ketika itu dapat dikemukakan bahwa penghafal Al-Quran merupakan tujuan utama dan yang paling penting sepanjang sejarah Islam, sementara perekamannya dalam bentuk tulisan tertulis selalu dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun unit wahyu yang tidak tersimpan dalam dada atau ingatan para pengumpul Al-Quran ketika itu. Nah, itu cara yang pertama, yaitu pemeliharaan ayat-ayat Al-Quran, yaitu melalui dada para sahabat atau dengan dihafal oleh para sahabat. Adapun cara yang kedua, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi, perekaman dalam bentuk tulisan, unit wahyu yang diterima Nabi, dan laporan paling awal tentang penyalinan Al-Quran secara tertulis bisa dikemukakan dalam kitab Kisah Masuk Islam Umar bin Khattab 4 tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah. Dikabarkan bahwa ketika Nabi tengah berada di jumlah Al-Arqam bin Arqam bin Abi Arqam, Umar telah bertekad bulat untuk membunuhnya, tetapi niat ini terpaksa ditunda. Karena apa? Karena ia mendengar berita tentang masuk Islam adik kandungnya, adik ipar, dan ponakannya. Ia kemudian pergi ke rumah adik perempuannya dan menemukan orang-orang dicarinya bersama beberapa muslim lain dengan membaca surat 20 dari sebuah sahifah. Terjadi pertengkaran sengit dan Umar menyerang kedua adiknya sehingga terluka, tetapi mereka bersingkuh dengan agama barunya. Melihat perempuan terluka berkecucuran darah, Umar tersentuh hatinya, kemudian meminta lembaran sahifah itu. Dikatakan bahwa setelah membaca lembaran wahyu tersebut, Umar mengungkapkan keimanannya kepada risalah yang dibawa Nabi. Nah, itu insyaallah. Jadi ceritanya ini ketika Umar mendengar lantunan ayat Al-Quran, Umar pun langsung luluh hatinya dan langsung mempercaya dan meyakini agama yang dibawa oleh nabinya, yaitu agama Islam. Jika kisah di atas dapat dipercaya, maka ia menunjukkan bahwa sejak mula terdapat upaya dilakukan secara serius dan sadar di kalangan pengikut Nabi dan merekam secara tertulis pesan-pesan ketentuan yang diwahyukan kepadanya. Kesimpulan semacam ini merupakan justifikasi dari Al-Quran sendiri. Nama-nama yang digunakan merujuk pesan ilahi yang dibawa Muhammad, seperti Al-Quran, Alkitab, atau Wahyu, secara transparan mengungkapkan suatu gambar latar belakang tertulis. Karena itu, seperti diungkap oleh Syekh Wali, adalah tidak logis jika Muhammad sejak masa paling awal tidak menaruh perhatian pada perekam secara tulis wahyu-wahyu diterimanya lebih jauh. Saya bahwa menunjuk salah satu bagian Al-Quran dari periode Makkiyah yang menurutnya telah menyiratkan perekaman Nabi, wahyu-wahyu diterima Nabi secara tertulis. Bagian ini berbunyi, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya, yakni sebelumnya wahyu Al-Quran, suatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Andai kata demikian, maka akan ragulah orang yang mengingkarmu, dan disitulah mulai Al-Quran itu ditulis agar pada percaya.
dengan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.